Oke, hari ini ketemu lagi siapa lagi kalau bukan Bang Geledek. Wow, keren banget. Ada backsound yang mengiringi. Itu mind blowing sih kan wahai Mbak Ledek. Oke, hari ini teman-teman, lama sekali Bang Geledek terakhir tuh masih statusnya sebagai mahasiswa buat video. Kalau teman-teman Enggak lama banget ya. Tapi saya juga ngikutin tuh kegiatan-kegiatan Mbak Ledek itu. Oh berarti itu lagi mahasiswa ya, statusnya lagi mahasiswa. semester berapa tuh? Semester akhir. Sudah semester akhir ya. Ada penyusunan skripsi. Berarti ada waktu luang untuk mengerjakan itu ya. Atau Betul sekali. ya. Betul, betul. Jadi gimana nih Imran kabarnya? Kabarnya sedikit duka karena kucing saya baru aja tewas. Mungkin maksudnya Meninggal. meninggal. Sama baik. Saya juga punya. Oh iya ngicip. Coba ceritain dulu bawa. Saya udah punya kucing namanya Guntur. Kenapa Bang Gledek satu kucingnya tuh Guntur gitu? Ada apa coba? Jadi saya itu pernah punya kucing namanya Hujan. Saya pertama kali ngerawat kucing itu namanya Mendung. Nah, Mendung memang warna putih. Ini kucing paling lama saya rawat dari usia 2 bulan 2 bulan. dan sempat stres mengeluarkan dia dari ruangan saya, simpannya di luar. Yang biasanya saya rawat simpannya di dalam ruangan. Kemudian sempat sakit dan saya kebingungan, Iya. saya simpannya di luar. Jadi dia itu sebenarnya kucing ras atau kucing pada Sanil Mendung ini tapi Indo. Tadi lebih. putih. Mendung. Harusnya awal Gabungan. kalau tuh Wisdom. wisdom. Gabungan. Nah, itu pertama tuh Mendung. Kemudian ada ketagihan untuk melihara kucing. Oh gitu. Tapi ini si mendung mati. Meninggal. Meninggal. Oh meninggal. Enggak. Oh enggak. Lepas adopsi saya akhirnya. Oh jadi lepas aja. Jadi saya punya kucing Mendung. Kemudian ada lagi kucing yang saya ditawarkan dan saya melihat itu juga cukup bagus dan Oke. sebenarnya perlu kita garis bawahi kalau ngerawat kucing kan nggak harus lihat bagusnya bagaimana kan ya. Oh benar Pak. Iya. Tinggal sensasinya gitu ya. Betul. Jadi ada kucing yang baru datang, saya rawat Mendungnya karena saya waktu itu masih tidak berpenghasilan, Oke. belum berpenghasilan. Jadi kan mikirnya kan tiap bulan tuh harus makan, pasirnya, kebersihannya dan sebagainya. Oh, membutuhkan ekstra ya untuk Nah, sebuah jadi hidup ya gitu ya. betul. Jadi kalau misalkan dibandingkan uang saya tuh lebih banyak menghabiskan di perawatan kucing dari perawatan pribadi. Serius? Itu maksudnya kenapa harus kita tuh harus mengeluarkan di pasir apa segala macam itu memakai Ya, karena ada kucing rumahan, Pak. oh kucing Iya. mahan gitu Dia kucing rumahan. Jadi dia nggak bisa pakai pasir bangunan. dulu saya pernah. Bener lah deh. Dulu saya pernah. Pertama kali ngerawat kucing pakai pasir bangunan. Tapi dia enggak kalau dia boker pup itu Besar ya. ditutup, Iya. tetap aromanya keluar. Oh gitu. Aromanya tetap. Aromanya tetap tercium, nggak ada fungsi pasir tuh kayak nggak berpengaruh. Oh gitu. Enaknya fungsi pasir kita beli yang di pet shop. Oke, jadi itu menjawab kenapa kita harus menggunakan pasir-pasir yang ada di pet shop. Iya betul. Itu jadi kan katanya Bang Gledek nih itu sebulan lebih mahal biaya hidup. Ya kucing ini ketimbang biaya hidup itu apa yang terjadi gitu? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kalau Piper punya peliharaan kucing ya. Iya, benar-benar mati dia. Makanya saya mau cerita juga dari Bang Gledek deh. Jadi dia tuh Piper kucing itu kan makannya mahal ya. Benar. Itu kan kalau makanan itu bisa yang 20.000. Ada yang murah, paling tinggal itu dua biak. Kadang dia cocok. Kadang dia kalau pup itu cair menceren. Oh gitu. Kemudian bulunya rontok. Ini kita Tapi, jadi kalau misalnya dia kucingnya Anggora gitu, kira-kira makanan cocok itu gimana? kalau saya terakhir itu beauty. Oh, beefy. Ya, ada apa? Itu dari paling aneh ke masih paling murah. Oh, beefy. Beauty. Dapat merek makanannya. Jadi kalau mau beli di pet shop terdekat lah ya beauty. Tapi kalau misalnya saya ke toko nih, toko gitu kan. Again. Ada backsound. Ada bentar saya coba. Flag. Ini baru anak-anak baru front. Iya. Nah,
Jadi saya datang nih ke pet shop. Apakah ada beauty mbak? Gitu saya bawa. Makasih ya. Tapi dia malah kegeran dong. Kalau kita yang begitu juga bisa cek. Tapi pokoknya ini ya beauty, beauty. Nama merek makanan itu. Akhirnya setelah itu saya punya kucing tambahannya ini. Saya nggak mampu merawat lagi. Karena kan kalau 2 kucing di tempat saya yang saya rawat, Iya. otomatis kan lebih banyak pengeluaran lagi. Benar. Sementara saya penghasilannya belum cukup. Jadi saya lepas 1, saya milih untuk melepas mendung. Karena yang saya rawat ini lebih kecil daripada mendung. Artinya kan kalau mendung dilepas, dia udah cukup dewasa untuk mencari makanan sendiri. Jadi dibuang ke Nggak dibuang Mas Imron, ada first adopsi. Jadi akhirnya kebetulan ada orang Berau juga yang ambil kucing saya itu. Saya bilang, ya. Oh, Bang Dari itu dari Brau ya? dari Berau. Kalau di Brau itu piara kucing sama gak sih kayak di Samarinda gitu? Belum pernah coba sih. Saya belum pernah ngerawat kucing di Berau. Oh, tapi intinya sama. Oh, berarti suatu fakta menarik nih ya, Bang Dari. Bang Dari menang nih ada kucing di Brau ya kan? Oke, kita masih menurut Mas Imron, kucingnya gimana? Jadi saya juga suka dengan kucing kayak gitu. Tapi saya lebih tertarik memberi nama itu bukan cuaca atau alam gitu ya. Oke, terus Ke makanan sih biasanya. kemakanan. Ya, Apa? kemarin itu lemon, terong, tempe. Tempe. Kayak makanan apa sih? Kucing Mas Imron, kucing ras atau kucing kampung? Oh, kucing Gak pernah biar kucing keras karena yang pertama ya memang biayanya mungkin lebih perawatan. Karena nggak sensitif ya. ada sensitif juga. Tapi ternyata kucing kampung ini juga sangat susah juga. Betul, karena kalau kucing kampung dirawat dengan kayak kucing rumahan tuh juga kupis banget dan Dia jadinya lemaknya, tubuhnya. jadi makan tuh dia tidak mau kalau misalnya makan kayak misalnya ikan kaleng tuh dia saat dan dia maunya tuh ikan yang fresh gitu kayak Yang direbus. iya benar harus direbus gitu ikan tongkol ikan layar Salah ucap, bahaya. ikan Tongkol. ikan tongkol nah nanti bisa disensor kalau itu nah kalau misalnya dia itu makan ikan kaleng gitu dia tidak suka gitu dia multarin gitu ya benar-benar sangat menyakiti hati sih jadi Ini ngomong-ngomong kita bahas kucingnya sampai kapan? 10 menit Oh, itu belum lihat. Oh, ada waktunya. masih ada waktunya pak. Oke, terus kucing Mas Imron kenapa bisa meninggal? Mati. Nah awalnya itu saya bingung ini kayaknya saya kan sudah melihara 4 kucing ya saya nggak heran sih Oke. pasti penyakitnya cacingan deh Cacingan. ya nah itu saya tuh Nah, kalau cacingan Mas Imron, saya pernah ngadapin mendung cacingan. ya Kucing saya mendung cacingan. Jadi dia itu cacingan kan awal pertama saat dia bokir tuh ada keluar cacing lewat anusnya. Saya lihat ini apa? Saya belum tahu sama sekali kan. Saya pikir usus yang keluar oh saat bokir kan. iya Ini apa ya? Saya searching. Oh, ternyata ini cacing. cacing apa sih jenisnya namanya Saya search di YouTube ada cara mengatasi seperti itu. Ternyata dicopot dia, dicabut. Jadi saya ngambil benar dicabut dicabut. Jadi benar saya ngambil kait, tarik dia. Iya, begini. bisa ngikutin cara kucingnya nah itu dia enggak apa-apa baik-baik aja Apa? habis itu dia baik-baik aja kak Baik-baik aja. Jadi setelah itu baru dikasih obat cacing. oh baru obat cacingnya tablet atau gimana Tablet kalau saya dia kan per 6 bulan nah itu saya itu anda susah untuk membaik dihancurin Mas Imron. Dihancurin, dikasih makanannya. cairan, air baru. Kalau saya pakai suntik kecil. masa tidak aja Jadi jangan pakai jarumnya. Ya di luar baru disuntik. oh ada mukanya Ini pastiin dia menghadap ke atas, jadi kan airnya langsung. nah jadi si mendung ini dia bisa awet muda gitu, sehat terus gitu sih ya Sejauh ini sih saya lihat dari story orang yang adopsi itu masih ada deh ada ternyata memang harus obat jantan ya. Saya sempat waktu itu kehilangan konsentrasi untuk memerhatikan jenis kelaminnya. gimana Makanya namanya mendung Mas Imron. Harusnya kan mendung itu kan perempuan, betina. Tapi saya waktu itu tidak bisa membedakan dengan jelas mana laki-laki, mana betina, mana jantan. oh gitu Jadi saya jadi apa jadi saat itu saya putuskan, oh ini betina nih, mendung. Saya biasakan mendung semakin besar nanti kucingnya. Loh, kok semakin terlihat bijinya? Jadi saya terasa, oke. awalnya tidak terlihat ya Iya, ini jantan ternyata ya. Ya sih, kan dia sudah biasa dipanggil mendung. Ya sih, oh ternyata basicnya adalah jenis kelamin dan nama itu saling merupakan iya. Ini kalau cara membedakannya ke Mas Imron,
ada lubang anus ke jenis kelamin itu ada jarak. Kalau perempuan nggak ada jarak dia. Lubang anus sama kelamin perempuan itu nggak ada jaraknya, nggak ada garisnya. Kalau yang Cocok di jantan ada jaraknya. Oke. Cocok jadi Saya belajar dari setelah pengalaman semendung itu. Saya nggak boleh terulang 2 kali. gara-gara salah nama. Jadi berikutnya coaching saya ada namanya Gotep terakhir nih. Ada namanya langit, kemudian ada namanya hujan, kemudian ada dan lain sebagainya lah pokoknya. Ada beberapa. Tapi Bang Gledek kan ini baru aja kira Wicik mau coba untuk lagi biar iya gimana. Nah, saya ini kan tempat tinggal baru di sini. Jadi maksudnya habis pindahan, jadi rasanya kayaknya belum cocok untuk tempat yang saya tinggal sekarang tuh untuk pelihara kucing. Benar Pak. Karena kita tuh ya harus menyesuaikan. Iya, betul. Kita harus punya tanggung jawab untuk maksudnya memutuskan sebelum maksudnya mikir-mikir dulu sebelum memutuskan. Apalagi kan untuk pelihara kucing ini biayanya besar ya. Sebenarnya sebenarnya. Kita akan lanjut ke topik berikutnya biar lebih menarik kan. Pasti kalian tertarik banget dengan topik-topik yang berikutnya. Nah, ini Mas Imron adalah salah satu guru di sekolah swasta. Iya. Jadi ditutup dan dibuka Mas. Jadi sensor nanti kalian mengetahui Ini coba tebak-tebak lah Mas Imron ada di mana ya? tepat ya. Tebak-tebak. Kelihatan sih dari pakaiannya orang yang cukup berilmu pengetahuan dan teknologinya cukup tinggi kayak. Sudah ilmu pengetahuan saya sudah diambil sama para orang-orang yang lebih pintar lagi harus. Ya, Mas Imron sekarang ini kan udah kerja ya? Ada kerja sudah kerja ya. Dan kerja di salah satu sekolah di Samarinda yang cukup terkenal. Iya, Oke. kalau misalnya dari informasinya seperti itu. Oke, nah kalau saya boleh tahu Mas Imron ini kan sudah usia berapa Mas Imron? Mama? Sudah tua. Ya sudah tua kan, walaupun wajahnya terlihat muda. Wah, terima kasih. Oke. Jadi kalau Mas Imron tuh punya perencanaan nggak Mas Imron? Ya, jadi kalau misalnya di 2023 ini Soal keuangan. keuangan ya, itu keuangan itu benar-benar harus ekstra hati-hati ya. Kenapa? Apalagi kalau misalnya di 2023 itu kayaknya banyak banget kita tuh ngeluarin uang. Ya tetap tidak duga gitu ya. Makanya Ya kayak misalnya beli makanan aja gitu ya kan. Paling makanan kan sekarang banyak yang variatif ya. Yang bisa menggoda kita untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi gitu. Ada warung makan ini. Oh berarti Mas Imron tidak punya plan apa namanya? Plan Ya keuangan dan udah tergoyah segitu. Mungkin Bang Wedek ada tips dan trik gitu. Saya tidak punya tips dan trik, tapi saya punya bisa memberikan satu pilihan jalan yang Lurus. sedang dijalankan juga. Oke, boleh saya siap. Baik, saya tuh Mas Imron gajian hari ini habiskan hari ini. Wah. Habis tau. Wait, kalau misalnya gitu lah. Jadi kalau misalnya kan kalau di zaman sekarang tuh ada kan misalnya kan gaji kita sih 30% itu. Saya pernah dapat informasinya ada cara ngatur gaji sekian, kemudian kita bisa ngatur sekian dan menghabiskan berapa sekian. Itu tips jadi orang kaya gitu. Iya, tapi kalau saya masih perlu secara teknis langsung gitu ya. Ada uang langsung tabung. Gitu deh. Apa bantuannya kayak gitu ya? Iya, ada uang langsung tabung, nanti tarik. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Tapi dipakar juga kalau saya bagi masing-masing. Nah, cara misalkan makannya berapa ratus, ininya berapa ratus. Itu ininya berapa ratus. Emang kita belum berpenghasilan berapa juta kan? Iya sih benar banget sih karena apalagi kalau misalnya kita nabung kan otomatis kita terus mikir nih kira-kira kita mau nabung berapa gitu ya. Itu paling penting kalau Pak Umar tuh biasanya antara berapa persen tuh menabung dari kan gaji 100% tuh. Kira-kira nabungnya itu 50% dari gaji ya 70% gitu. Kalau saya 50 sepertinya. Persen. Kalau saya ini 50% dari gaji. Dari gaji ya. Tapi sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa menabung itu adalah pangkal dari kekayaan. Iya, ada benernya sih. Tapi katanya ada juga yang mengatakan yang lain Mas Imran. Iya kan? Sebenarnya bukan menabung, Wah, jadi tapi irit. Beda kan? Kalau menabung kan kita menyimpan. betul. Kalau irit kan kita mengelola penggunaan uangnya. Bener banget. Apalagi kalau misalnya kita itu nggak irit, berarti banyak berkurang. Betul. Kalau sejauh ini Mas Imran dari uang yang sekarang sudah punya investasi apa? Nah,
Kalau investasi kan tidak selalu bicara soal uang kan. Betul sekali. Mas Imran sendiri punya investasi apa? Jadi kan kalau saya itu lebih ke arah saya itu butuh kayak misalnya mau bekerja itu jauh lebih baik ya. Oke. Ada teman saya namanya itu Pak Fitra. Fitrah. Oke. Bagi yang merasa namanya Fitrah, boleh menghubungi Mas Imran. Siap. Jadi beliau itu mengajarkan kalau investasinya itu dia ya. Iya. Dia tuh Oh, dia ke buku baca ya, baca baca ada dia menginvestasikan ke buku. Jadi dia banyak-banyak beli buku untuk yang dia baca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. kalau misalnya kalian yang di usia 20 sekian jadi kita tuh harus investasinya itu bukan ke kayak rumah, tanah atau kayak gitu, tapi lebih ke yang lebih produktif kayak ilmu gitu. Tapi itu kan memang tergantung orang yang lagi. Betul. Jadi apa yang publik terawat tentu itu benar lah walaupun dari mata keuangan gitu. Karena di usia muda itu lebih ke situ. Tapi tergantung juga sih ke teman-teman sekalian. Kalau Bang Gledek itu apa kalau Bang Gledek? Tapi kalau profesi kita ini benar itu udah investasi. Iya kan? Benar-benar. Kita punya sesuatu yang kemudian kita berikan kepada orang lain. Nanti kan kita akan panen dari orang tersebut. Bisa dia Contohnya saya misalnya begini Mas Imran. Hari ini kita mendidik anak orang. ya benar sekali. Suatu saat kalau misalkan kita punya keahlian seperti suatu saat kalau anak itu sudah jadi orang yang sesungguhnya, itu kan pasti kembali ke kita dan sadar, Mas Imran, kita ada kegiatan di sini, datang dong. Oke gitu ya. Terlahirlah komunikasi, investasi, Iya, relasi jadinya. relasi ya. Jadi kan relasi itu kan bagian dari salah satu investasi, membangun relasi. Betul banget, membangun relasi itu penting banget di tahun 2023 ini ya. Apalagi kayak komunitas gitu penting. Betul Pak Ismail. Mas Imran pernah ikut komunitas? Yang mungkin kayak komunitas Muslim aja gitu. Muslim. Jadi berbagi Berkaitan dengan kaum. beragamaan itu lebih buat saya lebih gimana ya, menyenangkan gitu. Mas Imran sekarang kira-kira bekerjanya nyaman nggak? Bekerja di pekerjaan sekarang ini kira-kira nyaman nggak? Kalau dalam pekerjaan saya sih sebagai guru saya suka sekali ya, karena mungkin Betul ya? Oke, guru. kayak bicara di depan itu sangat membuat saya senang gitu lah, kayak apa gitu, kayak ada feelingnya tuh bikin ketagihan gitu. Kalau Bang Gledek sendiri apa ini, apa selain YouTuber ada kegiatan lain nggak selain? Sama Mas Imran. Kita satu sekolah. Sekarang Kita satu sekolah. oh jeng, Kita lupa Mas Imran. Bang Gledek senang kayak sangat hobi berbicara di depan umum nih. Enggak, kalau saya Mas Imran, saya tuh senang memang. Senang aja berbagi dengan apa yang kita punya walaupun yang kita punya itu tidak banyak. Benar, kayak gitu sih feelingnya. Apa itu memang basicnya seorang guru kayak gitu. Emang gitu. Amal jariah jadi amal ya kalau kita tidur berpahala Mas Imran. Loh iya. Betul banget. Ya saya Kayak contoh misalkan hari ini Mas Imran mengajarkan bagaimana 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Contoh misalkan begitu ya. Terus tuh Mas Imran tidur. Tiba-tiba orang yang mendapatkan ilmu Mas Imran mengajarkan kepada orang lain. iya kita dapat amal ibadah juga ya. Jadi ya kan jadi Jadi 1 tambah 1 itu 2. Dapat dari mana? Dapat dari siapa Mas Imran? oh Ini Mas Imran yang sudah tidur relak baik itu di atas tanah maupun sampai di bawah tanah. dapat pahala ya. Itu hal. Wah iya. Asal jadi guru terus Imran keren. Cuman nggak tahu kenapa di negara kita jadi guru ini tidak terlalu keren. Mungkin karena terlalu banyak. Tapi gak semua guru ya. Yes. Jadi ya kalau misalnya kenapa guru itu jadi kurang menarik lagi di tahun ini itu karena terlalu banyak guru. Oh gitu, terlalu banyak ya. Ya mungkin dari data-data yang ada jadi mungkin di 2040 guru akan menarik lagi gitu. Menarik. Kalau sekarang Oke. tarik Oke, itu menarik. Terus Nah, kalau sekarang gimana? Nah, kalau misalnya sekarang guru itu memang bukan menjadi sebuah pilihan ya untuk mendapatkan rezeki ataupun penghasilan, tapi kalau misalnya kalian ingin dapat amal ibadah yang baik, bisa jadi salah satu yang terbaik sih. Bahkan seorang pemimpin negara pun itu berangkat dari bener kan? Iya kan, didikan dari guru dia dulu SD di mana? SMP di mana? SMA di mana? Kuliah di mana? Itu berangkat semua dari walaupun sekarang banyak yang berpandangan bahwa proses menuntut ilmu kan tidak harus selalu di sekolah. Iya kan benar sekali. Benar ya? Tapi kalau
misalnya nih kita nih kan mau punya uang lebih nih kan, jadi kira-kira apa sih bisnis saya cocok nih Bang Dedek? Mungkin tahu gak sih kalau misalnya guru itu bisnisnya apa gitu, dua tiga gitu. Kalau guru itu bisnisnya apa ya? Apa muka les pipe? Iya, les privat. Nah, ini juga salah satu bisa tuh dicoba. Iya, jadi dia dilaksanakan di luar dari jam kerja ini kan formal kan. Benar-benar bisa. Tapi kalau punya keahlian lain mungkin kayak Soft skill yang lain bisa. Kalau kita punya soft skill yang lain, keahlian yang lain juga. itu narik cacing dari bokong kecil. Nah, itu boleh. Tuh, serius betul-betul. Iya, betul-betul. Karena ada beberapa, mungkin kita menganggap sepele tuh. Iya benar. Tapi mungkin ada beberapa orang yang, apa itu jijik sekali. Ya kan? Benar. Hari ini butuh jasa, ada yang bisa tarikan cacing dari bawang kucing. Bener sih. Nggak salah sih. Ya. Sekarang itu kan sepeda, misalkan Indomaret di sebelah misalkan. Saya ini butuh mau makan mie misalkan. Jangan makan Indomaret, makan mie. Iya. Warna itu coba ya. Iya. Bagaimana kalau kita saya mau makan mie tapi mager keluar. Ternyata kan butuh jasa orang yang ngantar aja padahal dapat uang. Enak bayangkan coba. Triplek. Apalagi pasti pernah ketemu saat dulu di pinggir jalan sedang ngopi dan nongkrong. Ada orang yang cuman kasih uang. Wah, pernah iya sih. Iya sih. Itu kan Betul. jangan menganggap sepele. Anggap sepeda cuma kerja betul banget sih ya gitu. Jadi saya paham sekarang ya. Jangan anggap sesuatu itu kayak gitu aja. Padahal itu awal yang menarik ya. Belum tentu juga kita bisa seperti itu ya. Mas Imran kayaknya Mas Imran kalau di dalam sebuah pekerjaan itu kan pasti ada masalah ya. Oke, ya. Sampai sejauh ini Mas Imran punya masalah nggak? Selama menjabat, selama menjadi seorang. Iya. Oke. Jadi kan saya itu lulusan SPD ya, tapi pas kenapa kok kayak ngajar pada saat itu kayaknya kurang greget gitu ya, kayak kurang niat gitu ya. Oke. Jadi saya memutuskan untuk berwirausaha. Sempat lulusan SPD sempat tidak lanjut jadi Benar. kayak gitu. Karena menurut saya mungkin akan kurang cocok aja sih desain ini seorang guru gitu kan. Tapi ternyata ketika saya berwirausaha pun itu tuh kayak stuck gitu sih. Jadi Tidak ada kemajuan. beda sekali. Oke, saya harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya, dan akhirnya saya memilih orang guru. Dan saya pun ya kaget karena guru di zaman tahun mungkin 2015-16 itu berbeda dengan 2022-2023. Perbedaannya ya pertama ya kurikulum ya kan. Terus siswa-siswanya yang memiliki karakter yang sekarang lebih gimana ya, lebih suka praktik lah gitu. Paling Mas Imran kan tidak jauh berbeda dengan siswanya. Jadi kelihatan seperti siswa kadang-kadang. Iya, tinggi ya. Iya benar. Jadi ya kalau menurut saya banyak yang harus saya pelajari lagi untuk menjadi seorang guru gitu. Ya kalau dalam masalah ya banyak harus lebih banyak belajar lagi. Kalau Bang Dedek mungkin bisa sharing gimana sih supaya kita menjadi guru yang lebih baik. Kita kembali lagi hari ini di Mana sama apa tanggal yang sama ya? Ya, tapi di channel yang sama juga ya. Apa nama channelnya? Bang Dedek. Oke, good. Ada back songnya, kita akan mulai lagi podcast yang menarik ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channelnya Bang Dedek dan semua akun sosial medianya mulai dari mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, namanya Bang Dedek. Buset, banyak banget ya Pak. Oh, ini seniat itu ya sudah membuat. Berarti belum mulai. Saya YouTube-nya aja. Sudah, oke. Tadi saya sampai masalah dalam pekerjaan. Ya masalah pekerjaan gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu kita harus improve kekuatan kita, kemampuan kita di bidang itu. Kalau Bang Dedek mungkin ada tips ya untuk menjadi guru di tahun 2023. Tantangan sebenarnya untuk menjadi guru di tahun 2023 ini kan karena sumber dari referensi anak-anak belajar itu ada banyak. Benar sih, iya sih benar. Dan kalau kita dalam proses mengajar itu sama seperti dulu atau mungkin sama seperti apa yang disampaikan dengan Google, Mbah Yusuf, Mbak YouTube. Oh iya, diplesetin ya. Itu sama aja, jadi kita akan kalah dengan itu sih. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka,
suka nggak suka, kita sebagai guru yang saat ini harus punya inovasi-inovasi terbaru. Apalagi saat ini banyak guru-guru yang selalu merekod terkait dengan proses mengajarnya, sehingga cepat tuh menyebar. Misalnya saya mengajarnya seperti ini, cepat menyebar. Mau nggak mau kita harus mengupgrade lagi nih. Ternyata guru yang ini sudah sampai sini cara mengajarnya nih. Oh, boleh. Nanti anak itu kadang-kadang pura-pura mendengarkan kita di kelas. Oh begitu. Padahal kita sudah paham sebenarnya. Gitu ya. Nah ini kadang-kadang begitu Pak. Kok ada berarti kalau banget sama siswa yang santai kadang. Siswa kita berpikir, Bapak ini ngapain sih di depan ini? Jelasin apa sih? Padahal saya sudah tahu. Iya. Itu kadang saya berpikir juga begitu Mas Ivan. Kalau ngajar tuh, saya perhatikan mimik wajah mereka, kira-kira apa yang saya sampaikan itu mereka benar-benar sebagai informasi baru atau bahkan mereka sudah bosan. Betul. Apalagi sekarang mereka bisa akses informasi itu sangat mudah sekali ya. Dan lebih banyak. Dan kita memang harus mengkombinasikan dari setiap skill yang kita punya. Kalau kita punya skill mengajar, minimal komunikasikan dengan skill yang lain lagi. Jadi siswa itu benar-benar belajar dengan kita. Gitu ya, betul juga sih. Betul. Betul. Berarti Mbak Gledek ini sudah sangat inovatif sekali ya. Belum. Welcome to the English. Waduh. You will apply the timetable. Ini teknologi satu nih. Jadi jadi itu adalah bukti bahwa Mbak Gledek sudah berinovasi menggunakan gadget terbarunya. Seperti mana sih ini? Ini kan saya tempat ruangan baru ya sekarang. Ini ada tersisa barang-barang yang masih berfungsi ternyata. Apa ini namanya apa sih ini? Untuk anak belajar gitu ya? Iya, ini bagus nih. Mengasah tingkat apa namanya? Motorik dari anak. Oh gitu. Iya. Jadi cara mainnya gimana nih kalau misalnya anak-anak ngasah tingkat untuk folk? Yang mana 5 gitu ya? Iya. Ada tuh jaringan tuh sama Welcome to the English. Wingus. You will. Nah ini salah satu dari inovasi. Oke. Jadi kita lanjut lagi di investasi tahun 2023. Apakah memberi tanah itu perlu atau menyiapkan uang pernikahan? Kita akan membahas itu sekarang juga. Ya kan, Bang? Betul. Saya di usia sekarang ini sudah lewat seperti itu Mas Imran. Oh, di nilai di cover. Ya, saya juga gitu sih, Bang. Mau nikah, nggak punya uang. Yes. Buat saya gitu. Mau beli tanah, juga nggak punya uang. Jadi bukan itu tadi bukan dia. Jadi pertanyaannya adalah Sekarang lebih cepat. Saya nggak tahu bagaimana. Saya sekarang ini bingung dan dilema sekali. iya sih, tapi Bang Gledek masih berapa? Masih banyak yang bisa dieksplorasi, Bang. Ya. Saya hitung itu Mas Imran. Saya usia segini, dengan penghasilan segini, untuk mencapai atau dapat membeli tanah dengan harga segini, saya butuh sekitar berapa tahun ke depan, gitu. Betul. Jadi kayak lama sekali ya. Jadi kira-kira apa jawabannya ya? Misalnya yang gaji saya, misalnya yang WMR ya. Iya. WMR PMR berapa? Tiga setengah lah ya. 3 deh. Enggak sampai sih. Anggap udah segitu lah ya. 3 jutaan. Ya, 3 jutaan. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau untuk nikah, berarti kita harus nabung untuk mau nikah. Tapi mungkin kita beli tanah, kita harus nabung uang tanah. Belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari itu terpangkas banyak. Tapi dalam Islam tuh pernikahan tuh kan bisa lebih mudah kan. Benar sih. Bilang. Datang ke KUA gratis bahkan kalau ada hari kerja. Iya. Iya kan? Berarti itu Cuman karena apa namanya sudut pandang orang-orang aja soal pernikahan itu. Mungkin ada yang sudah paham, cuman ya dari apa namanya tetangga-tetangganya, keluarga-keluarganya. Ini tuh acara setahun sekali. Semua sekali. Itu. Barang belum tentu. Bisa jadi 2 kali. Dan seumur hidup 3 kali, 4 kali. Pak, Bang Gledek ini mau Ya kan enggak kan, belum tentu kan, maksud saya begitu. Tapi kan begitu kan. Iya, betul. Akhirnya begitu saya jadi uang dengan uang dengan segini itu tidak cukup, memang harus ada yang lain. Makanya kita itu membahas investasi apa sih gitu yang tepat. Apakah kita kan punya waktu nih, selain uang. Nah, waktu ini kita tuh harusnya
menggunakannya dengan baik nih, Pak. Betul. Tapi ketika kita setelah selesai bekerja, itu pasti sudah capek banget ya. Harusnya menikmati Istirahat gitu. hasil dari apa yang masa-masa muda kita lakukan. Harusnya. Tapi di masa mudanya kita sudah terperangkap dengan pikiran kita, sebenarnya pikiran kita sendiri ya. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu lah di 2023 ini supaya kita bisa lepas dari pikiran kita seperti itu, Tetap bertahan. bisa bertahan. Tetap bertahan. Katanya tuh, kata Panji, sebenarnya saya pernah baca atau pernah lihat satu, Panji Nakap Komodo itu bukan, itu petualangan Panji, bukan itu. Scrapper. Panji ada di Sword of Stone. Nah, itu kira-kira. besar banget ya. Terus Ya, ada apa? Pelawak. oh iya Panji. Panji siapa itu? Di Waksono. Ya. Nah, ya, pokoknya semacam itu namanya. Ini Pak, nama sebut-sebut begitu lah. Dia pernah mengatakan tuh, sebenarnya masalah itu datang, kita tidak perlu terlalu jauh memikirkan solusinya, katanya. Yang penting kita bertahan dari masalah itu yang ada. Oh gitu. Iya. Ya bilang gitu ya. Dan memang kadang-kadang saya berpikir dia begitu. Satu masalah nih, misalkan ada masalah begini nih. Masalahnya soal pekerjaan yang melelahkan. Harus pulang sore terus. Berangkat pagi pulang sore. Kalau armada kan berangkat pagi pulang pagi kan. Nah ini, saya bukan armada. Oh bukan. Bukan. Saya tahu lagunya itu. Kurang. Nah, itu ya begitu aja kan. Sudah sih kau. Oke. Jadi berangkat pagi pulang pagi. Jadi kalau ini sekarang kita berangkat pagi pulang petang sore kan. Jadi kalau kita punya masalah di pekerjaan misalkan, bukan bagaimana cara kita untuk menemukan solusinya, bagaimana kita bertahan. Setelah kita, akhirnya kalau kita bertahan tuh dengan masalah seperti tadi terbiasa kita. Dan bukan lagi menjadi masalah akhirnya kan. Iya nggak? Sih. Contoh misalnya masih perlu, Iya sih. misalnya masih lihat punya pekerjaan yang menuntut masih bulan bangun jam 6. Bener. Contoh misalnya gitu. Masalahnya begitu. Masalahnya adalah saya tidak biasa bangun jam 6 dan harus bangun jam 6. Meskipun bertahan aja dengan segitu. Harus lawan. Mau nggak mau kan itu bukan menjadi masalah lagi ya. Iya kan? Iya. Nah, kadang-kadang saya menganggap itu benar. Oh kadang-kadang. Iya, masalah itu tidak harus ada solusinya, tapi kita bertahan dengan masalah itu aja sudah. Dan kita berhasil melewati udah bukan masalah lagi kan. Tidak sih? Iya betul banget. Saya di sini jadi mendapatkan sedikit pemahaman baru. Kacau bahasa kalau mendapatkan sedikit, harusnya mendapatkan banyak. Iya. Jadi masih bilang, saya tuh di sini tuh mendapatkan sedikit pengetahuan, harusnya banyak. Oh berarti banyak aja ya? Banyak. Hampir coba namanya. Oke, kita lagi ya. Saya berbicara dengan Bang Gledek ini mendapatkan banyak sekali informasi. Kita luar biasa sekali. Wow, kalian harus menonton Oke, terus ya. video-video menarik lainnya dari Bang Gledek. Oke Bang, jadi itu tadi tips dari Bang Gledek yaitu Tips mas. bukan tips ya. Iya. Karena itu kita mau berikan apa itu mas? Kita nggak belum kata pokoknya ada kata tokoh yang mengatakan bahwa kalau orang yang biasa saja ngomong soal kamu tuh adalah anak yang harusnya ada anak yang punya kemampuan lebih, punya itu pilih. Jadi terdengar seperti seakan tuh. Tapi kalau orang yang sudah sukses mengatakan bahwa kamu adalah anak yang begini, walaupun kentutnya itu terdengar seperti motivasi. Berarti siapa orang itu yang berbicara berarti ya? Iya, jadi ada tokoh yang mengatakan begitu. Jadi kalau saya sih memandang itu adalah nilai plus. Walaupun tidak selalu harus melihat siapa yang berbicara kan. Tapi apa yang dibicarakan. Cuman di sisi lain juga ada benarnya. Kalau misalkan saya adalah orang yang biasa saja, menasihati Mas Imran, kamu tak boleh begitu Mas Imran. Seperti suara kentut kan itu. Tapi kalau misalnya saya adalah orang yang paling kaya dan paling sukses, Mas Imran tak boleh begitu. Walaupun hanya biasa saja di kata-katanya, tapi terdengar seperti hal yang luar biasa. Oh, Ya kan? I think senang. Iya, good way. Iya nggak? Iya sih. Iya kan? Yang gitu Mas Imran. Iya benar-benar. Tapi kalau misalnya nih Bang Gledek sendiri di posisi di mana dinasihatin sama orang biasa, Bang Gledek gimana tuh?
memandangnya tuh bukan melihat siapa yang berbicara, tapi mendengarkan apa yang dibicarakan. Oh gitu. Tapi beda kalau misalkan kasusnya adalah dia yang ngomong adalah orang yang sukses sih soalnya. Mendengarkan dan melihat siapa yang berbicara. Oh gitu. Berarti ada suatu yang sangat penuhi ya. sudut pandang yang kita betul banget. Oke, kira-kira begitu kan? Ya, menarik sekali sih pembahasan kita pada sore hari. Ada senam dong sebelum. Ya, emang sebelah ini adalah tempat Aerobik gitu. aerobik. Oke. Ada Aeromax, ada. Jadi sih saya Betul. wah, jadi apa yang dikatakan Bang Dek tadi itu soal kita harus bertahan dari masalah yang kita hadapi itu kayak sih cocok dengan saya, tapi mungkin nggak cocok dengan yang lain ya, karena ya pada akhirnya kita tuh harus bisa bertahan. Akhirnya. Iya betul. Kayak gitu tuh. Akhirnya. Oke. Jadi itu dia tip dari Bang Dek buat kalian yang Iya betul. dalam masalah senang. Saya senang nih capek ini. Iya, masalah. Terus bertahan. Maksudnya kan berat badan kita dalam menjadi masalah. Dan kita harus berolahraga tiap hari. Dan itu masalah bagi kita. Tapi kalau kita selalu bertahan dengan masalah itu, terlalu akan menjadi masalah lagi kan? Tuh. Iya kan? Nah, kira-kira begitu Mas Imran. Bisa itu pakai zit. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Oke. Eh, Apa tadi pembahasan kita? Investasi. Iya, kita harus bisa bertahan dari apa ya? Oke, closing statement Mas Imran tentang kehidupan yang fana ini. Dunia ini hanya sebentar. Dunia ini sementara. Tapi kalau misalnya dari saya sih, memang di dunia ini kita masuk dua kelas ya. Orang miskin mati loh. Ya, masih belum nggak tahu kan ya. Rakyat biasa. Oke, Mas Imran. Oke, begitu kira-kira hari ini yang kita bahas walaupun Berbahaya ya bahasan. cuap-cuap, chip, Itu saja kita bisa bicara itu sampai ketemu lagi. mungkin ya, betul, ya betul. Kemudian kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Mungkin itu aja yang bisa kita bicarakan. Besok kita bisa bicarakan hal yang lain. Mungkin kita bisa bicarakan orang lain. Boleh kan? bicarakan orang lain. Itu buat kita berdua. Ya. Dan itu tidak perlu di depan kamera begini Mas Imran. Nanti ada yang lihat. Betul. Nah, iya. Oh iya betul. Nanti kita di blacklist lagi dari perbuatan ini. Ditendang Mas Imran. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton video kali ini, walaupun tidak begitu berpengaruh bagi hidup kalian. Tadi semoga menghibur dan mendapatkan poin-poin penting. So, Nyalakan dulu Mas Imran. Ya, oke, kita nyalakan dulu ini. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan follow semua akun sosial media Bang Geledek, mulai dari YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan semuanya. Oke. jangan like dan juga kasih komentar di bawah. Iya, di bawah. Di mana, Bang? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.